Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep psikologi sosial bagian kedua. Apa saja dalam video ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang konformitas, agresi, atribusi, hubungan interpersonal, dan kepatuhan. Pada video pembelajaran konsep psikologi sosial yang pertama, kita sudah membahas topik mengenai diskriminasi, agresi, dan persepsi sosial. Sebelum kita membahas mengenai topik-topik lanjutan dari psikologi sosial, kita akan review kembali mengenai pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan tentang perilaku individu, kelompok, serta interaksinya sekitarnya. Beberapa wilayah studi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan pikiran sosial. Hal ini berkaitan dengan beberapa topik, yaitu tentang persepsi diri sendiri dan orang lain, serta sikap yang dimiliki oleh individu. Wilayah studi yang selanjutnya yaitu pengaruh sosial. Dalam topik ini nanti akan dibahas mengenai tema-tema tentang budaya, tentang tekanan kelompok, konformitas, serta pengaruh kelompok. Topik studi psikologi sosial yang ketiga yaitu tentang hubungan sosial, meliputi prasangka, agresi, ketertarikan, keintiman, serta hubungan interpersonal. Mari kita bahas mengenai konformitas. Apa sih yang dimaksud dengan konformitas? Konformitas adalah kecenderungan seseorang atau individu untuk menyesuaikan persepsi, pendapat, perilaku seseorang agar konsisten dan selaras dengan perilaku atau norma kelompoknya. Ahli yang lain menyampaikan pendapat bahwa konformitas dapat dipahami sebagai perubahan perilaku pada individu sebagai akibat dari adanya tekanan kelompok. Konformitas bukan sekedar berperilaku seperti orang lain, namun juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain berperilaku. Sebagai contoh misalnya, ketika ada satu orang dari kelompok A itu bermusuhan dengan orang dari kelompok B, ada kecenderungan seluruh anggota kelompok A itu akan bermusuhan ataupun membenci orang dari kelompok B. Nah, hal ini terjadi karena mereka merasa harus memiliki rasa solidaritas sosial terhadap kelompoknya yang tinggi. Topik kajian utama dari psikologi sosial selanjutnya yaitu tentang agresivitas. Agresivitas dimaknai sebagai perilaku yang mengarah untuk melukai atau bersifat destruktif dengan tujuan untuk menguasai. Ahli yang lain berpendapat bahwa agresivitas itu adalah perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan dan atau bertujuan untuk menyakiti orang lain. Agresivitas dapat muncul disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena faktor bawaan. Sigmund Freud menyebut bahwa dalam diri manusia itu terdapat potensi bawah sadar, yaitu dorongan untuk merusak diri, atau yang kita sebut dengan thanatos. Nah, insting untuk merusak diri ini, atau thanatos itu pada mulanya ditujukan untuk merusak diri sendiri.
Tetapi di dalam perkembangannya ini ditujukan kepada orang lain. Sesungguhnya insting ini dimiliki oleh setiap individu atau setiap makhluk hidup. Karena insting untuk agresif atau tanatov itu sesungguhnya berguna untuk bertahan hidup. Faktor selanjutnya sebagai penyebab munculnya agresivitas yaitu diakibatkan karena belajar sosial. Nah, dalam hal ini pengaruh lingkungan itu menjadi penentu kemunculan dari perilaku agresivitas. Nah, bagaimana kemudian proses belajar sosial terhadap perilaku agresivitas? Sebagai contoh misalnya, seorang anak yang terbiasa menonton televisi yang berisi adegan kekerasan. Nah, ada kecenderungan bahwa perilaku kekerasan yang ada di televisi itu kemudian akan ditiru oleh si anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa si anak tersebut itu belajar dari tayangan yang ada di dalam televisi. Agresi dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, offensive aggression, yaitu perilaku yang muncul dipengaruhi oleh faktor internal. Sebagai contoh, misalnya, seseorang yang memiliki tabiat agresif melakukan kekerasan di suatu lingkungan. Nah, agresi jenis ini tidak memerlukan stimulasi dari lingkungan agar perilaku agresif tersebut muncul. Karena hal ini terkait dengan tipe kepribadian. Bentuk agresi yang selanjutnya yaitu retaliatory agresi. Perilaku agresi sebagai respon terhadap perilaku orang lain yang menantang. Sebagai contoh misalnya, aksi coret-coret dinding yang di dalamnya tertulis kalimat penghinaan atau hal-hal yang dapat memicu amarah kelompok lain. Meskipun aksi ini merupakan salah satu bentuk agresi verbal, tetapi jika tidak segera diatasi, agresi verbal ini dapat berlanjut menjadi aksi balas dendam yang sesungguhnya. Agresi bentuk yang selanjutnya yaitu instrumental aggression, yaitu perilaku agresi yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan ekonomis. Sebagai contoh misalnya seorang preman yang bermodalkan perilaku agresif sehingga menimbulkan citra sangar, kasar, ya, sehingga dia dapat makan di warung ataupun beli jajanan di tempat yang lain tanpa membayar. Karena di kalangan preman itu dikenal rumus semakin agresif seseorang, semakin ditakuti lingkungannya. Nah, dengan modal ini, preman tersebut memperoleh keuntungan ekonomi serta sosial di lingkungannya. Topik utama kajian psikologi berikutnya yaitu tentang atribusi. Apa yang kita sebut sebagai atribusi? Atribusi yaitu proses kognitif untuk menyimpulkan sebab-sebab dari perilaku seseorang. Seorang pakar mengatakan bahwa setiap individu atau kita itu adalah seorang ilmuwan semu, di mana masing-masing memiliki keinginan untuk mengetahui tingkah laku orang lain dengan mengidentifikasi potongan informasi tertentu sehingga mereka bisa membuat sebuah kesimpulan. Atribusi ini menjadikan seseorang menjadi seorang pengamat bagi orang lain, terutama jika ia ingin mengetahui alasan seseorang di dalam berperilaku. Terdapat 2 bentuk
atribusi. Yang pertama, atribusi disposisional, yaitu perilaku yang berasal dari dalam dirinya, yakni tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi yang mendahului tingkah laku. Sebagai contoh misalnya kepribadian, kompetensi, motivasi, dan lain sebagainya. Contoh atribusi dalam bentuk disposisional yaitu misalnya ketika kita mengetahui ada teman kita gagal bisnis, kita kemudian akan mengkaitkannya dengan ketidakmampuan atau kelemahan kompetensi yang dimilikinya terkait misalnya soal marketing, kemampuan pengelolaan keuangan, ataupun kemampuan strategi bisnis yang lainnya. Contoh yang lain, misalnya ketika teman kita gagal ujian skripsi, kita mungkin akan menyimpulkan bahwa teman tersebut itu tidak mampu untuk menyampaikan presentasinya dengan baik atau tidak memiliki kesiapan dalam belajar menghadapi proses ujian skripsi, sehingga pada akhirnya yang bersangkutan gagal ujian. Atribusi yang kedua yaitu atribusi yang bersifat situasional, yaitu penyebab tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi atau lingkungan luar individu yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya teman kita yang gagal ujian tadi bukan karena kompetensi dirinya yang tidak cakap, tetapi mungkin saja karena proses pembimbingan skripsi itu dilakukan secara jarak jauh dan online, sehingga kemudian tidak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh dosen pembimbingnya secara maksimal. Topik utama kajian psikologi sosial yang selanjutnya yaitu tentang hubungan interpersonal. Apa sih yang kita sebut sebagai hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal dimaknai sebagai suatu hubungan antara diri sendiri dengan orang lain atau hubungan antara satu individu dengan individu yang lain karena didasarkan adanya ketertarikan, kesamaan, dan rasa timbal balik satu sama lain. Hubungan interpersonal dapat dipahami melalui beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori pertukaran sosial. Dalam teori ini, hubungan interpersonal diidentikan dengan suatu transaksi dagang. Orang berinteraksi karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Artinya, dalam hubungan tersebut akan menghasilkan ganjaran atau dampak positif atau biaya negatif atau laba. Semakin banyak ganjaran atau akibat positif yang didapatkan, maka hubungan sosialnya kemudian akan semakin akrab. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan semakin banyak dampak negatif yang didapatkan, maka hubungan interpersonalnya pun juga tidak akan akrab. Teori selanjutnya yaitu teori interaksional. Menurut teori interaksional, hubungan individu dengan individu itu dianggap seperti sistem yang memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Model ini menganggap bahwa hubungan interpersonal itu sebagai sebuah sistem, di mana setiap sistem itu memiliki sifat-sifat struktural dan integratif.
Semua sistem terdiri dari subsistem yang saling bergantung dan bertindak bersama sebagai sebuah kesatuan. Hubungan interpersonal yang baik menurut teori interaksional ini ditandai apabila setiap individu itu bertindak sesuai dengan peranannya masing-masing. Sebagai contoh misalnya di dalam masyarakat itu terdapat banyak peran dan masing-masing peran itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai yang diharapkan oleh norma masyarakat. Misalnya seorang guru, seorang pendidik, seorang tokoh masyarakat, seorang ayah, ibu, itu berperan sesuai peran yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau seorang guru, ya tentu saja dia harus belas asih di dalam mendidik siswanya. Kalau seorang tokoh masyarakat, ya dia harus bisa kemudian menjadi sumber inspirasi pencerahan bagi masyarakat atau lingkungannya. Seorang anak itu harus patuh kepada orang tuanya. Begitu juga seorang ibu atau bapak itu memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat anak-anaknya. Nah, apabila kemudian setiap peran itu memainkan perannya sesuai dengan peranan dan normanya, maka kemudian hubungan interpersonal itu akan dianggap berjalan dengan baik. Topik kajian utama psikologi sosial selanjutnya yaitu berkenaan dengan kepatuhan atau yang kita sebut sebagai obedience. Kepatuhan merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan mematuhi perintah atau permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu dengan didasari adanya unsur kekuasaan atau power. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu berkaitan dengan jenis kelamin. Menurut hasil studi, jenis kelamin perempuan itu cenderung lebih patuh tinimbang jenis kelamin laki-laki. Nah, hal ini mungkin juga disebabkan karena latar budaya patriarki yang masih mengakar di lingkungan kita. Faktor yang selanjutnya adalah tingkat otoritas yang memberi perintah. Semakin tinggi tingkat otoritas yang memberikan perintah, maka kecenderungan untuk dipatuhi pun juga akan semakin kuat. Misalnya seorang jenderal di militer, tentu semua apa yang dikatakannya itu akan menjadi perintah bagi prajurit-prajurit di lapangan. Faktor yang selanjutnya ini berkaitan dengan mood. Apabila mood kita sedang positif, maka kecenderungannya permintaan itu akan dipatuhi. Tetapi apabila mood kita sedang negatif, kecenderungannya permintaan itu kemudian akan diabaikan. Faktor yang selanjutnya itu adalah rasa tanggung jawab. Semakin tinggi rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan atau objek tertentu, ya, semakin kuat juga komitmen kepatuhan kita untuk melakukan hal yang sesuai dengan tanggung jawab yang kita emban. Faktor yang selanjutnya adalah atribusi seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.